Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, materi saat ini yang kita bahas yaitu hematologi 2, sel seri hemopoiesis. Jadi kita membahas semua sel-sel darah dalam keterkaitan dengan pembentukannya oleh organ-organnya, ya terutama sum-sum tulang. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia, channel yang membahas tentang ilmu-ilmu laboratorium medik dan sebagai media pembelajaran online bagi ahli teknologi laboratorium medik Indonesia, terutama bagi mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi teknologi laboratorium medik. Oke, kita mulai dengan erythropoiesis lebih dahulu. Erythropoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah merah eritrosit dalam tubuh, dimulai dari sel yang paling muda rubriblas sampai terbentuk eritrosit matang. Erythropoiesis dipengaruhi oleh erythropoietin, suatu protein yang diproduksi pada korteks ginjal. Jadi erythropoietin ini merangsang atau memacu erythropoiesis. Apabila erythropoiesis ini pada proses ini misalnya terjadi kekurangan eritrosit di darah tepi. Yang ketiga, apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada ginjal, maka akan berkurang jumlah erythropoietin yang berakibat erythropoiesis juga melambat atau tidak dipacu. Sehingga apa? Terjadilah anemia. Nah, kita pindah masuk ke sel seri erythropoiesis. Nah, ini ada tahapan sel-selnya. Nah, sel eritrosit, deret sel eritrosit sebagai berikut. Dimulai dari rubriblas atau pronormoblas, ya kan? Kemudian prorubrisit atau normoblas basofil. Nah, ini basofilik, dia warnanya lebih gelap, kebiru-biruan. Nah, kemudian lanjut di rubriblas, normoblas polikrom atau polikromatik, polikromapilik. Nah, lanjut ke metarubrisit atau normoblas ortokromatik, sesuai dengan gambar di sebelahnya urutan-urutannya. Nah, yang mana dilanjutkan dengan retikulosit dan dilanjutkan oleh eritrosit sebagai sel yang paling matang. Nah, kita bisa melihat di sini panah warna kuning itu selnya masih ditemukan atau hanya ditemukan dalam sum-sum tulang karena merupakan sel muda. Sementara yang panah warna merah itu adalah sel yang sudah matur atau setengah matur. Setengah matur misalnya retikulosit, sementara eritrosit sudah matur sekali. Dia ada di dalam darah tepi. Nah, retikulosit ini nanti memerlukan waktu beberapa hari untuk membuang retikulumnya di dalam sitoplasma untuk menjadi eritrosit. Oke, kita lihat di sini pertama sel seri eritrosit. Yang paling muda dulu. Nomor 1, rubriblas. Pada gambar, sel ini berinti bulat dengan beberapa anak inti dan kromatin yang halus. Jadi di situ kita melihat di gambar, dia bulat, kemudian intinya besar, hampir mengisi sitoplasma. Kemudian ada anak inti di dalamnya itu nukleolus, kromatinnya halus. Pulasan Romanowski
Inti berwarna biru kemerah-merahan. Sitoplasmanya berwarna biru. Jadi keduanya kontras. Di tengahnya itu merah, di pinggirnya itu biru, ya kan? Inti dan sitoplasma. Ukuran bervariasi 18 sampai 25 mikron. Jumlah normal dalam sumsum tulang kurang dari 1% dari seluruh jumlah sel berinti di sumsum tulang. Kita pindah ke nomor 2, prorubrisit. Ya kan, yang tadi pronormoblast atau rubriblast, ini prorubrisit, basofilik normoblast. Pada pewarnaan, kromatin inti tampak kasar, jadi mulai kasar, tidak lagi halus. Dan anak inti menghilang atau tidak tampak. Sitoplasma sedikit mengandung hemoglobin, sehingga warna biru dari sitoplasma akan tampak menjadi sedikit kemerah-merahan. Jadi di sini dimulailah produksi hemoglobin. Ukuran lebih kecil dari rubriblast, jumlahnya dalam keadaan normal 1-4% dari seluruh sel berinti. Nah, ini seri pertama dan seri kedua dari eritrosit. Kita pindah masuk ke seri ketiganya, rubriblast atau polikromatik normoblast. Inti sel terdapat kromatin kasar dan menebal tidak teratur. Di beberapa tempat tampak daerah piknotik. Ya, lihat teman-teman, piknotik itu artinya menggumpal. Sel ini sudah tidak ada anak inti. Inti sel lebih kecil daripada prorubrisit, tetapi sitoplasmanya lebih banyak, jadi mengecil selnya, inti selnya, sitoplasmanya luas. Ya kan? Warna biru karena kandungan asam ribonukleat. Ada masih asam ribonukleat, ya kan? Dan merah karena kandungan hemoglobin. Warna merah lebih dominan. Nah, di seri sebelumnya biru yang dominan, ini merahnya yang dominan. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang orang dewasa normal adalah 10-20%. Wah, ini cukup dominan ya, ini yang paling banyak di dalam sumsum tulang dibandingkan sel-sel lain. Seri keempat, metarubrisit atau ortokromatik normoblast. Inti sel ini kecil padat, jadi selnya kecil, madat, dengan struktur kromatin yang menggumpal. Nah, menggumpal sudah ini, jadi kelihatan kompak dia, kelihatan lebih padat. Artinya kromatinnya kasar. Sitoplasma telah mengandung lebih banyak hemoglobin sehingga warnanya merah walaupun masih ada sisa-sisa warna biru dari RNA, asam ribonukleat tadi. Jadi di sini merah sekali ketimbang biru di sitoplasmanya. Jumlahnya dalam keadaan normal adalah 5 sampai dengan 10%. Ini metarubrisit. Nah, kita pindah ke seri selanjutnya, seri yang nomor 5 dan 6. Ini yang sudah matur. Retikulosit atau polikromatik eritrosit. Stadium ini disebut retikulosit atau eritrosit polikrom. Retikulum yang terdapat di dalam sel ini hanya dapat dilihat dengan pewarnaan suprapital. Nanti kan pewarnaannya menggunakan BCB. Ya kan? Setelah dilepaskan dari sumsum tulang, sel normal akan beredar sebagai retikulosit selama 1-2 hari. Dalam darah normal terdapat 0,5 sampai 2,5% retikulosit. Ya kan? Nah, ini retikulosit. Kemudian pindah ke
eritrosit. Nah, eritrosit normal. Eritrosit normal berbentuk cakram bikonkav. Ukuran diameter 7-8 mikrometer dan tebal 1,5 sampai dengan 2,5 mikrometer. Bagian tengah sel ini lebih tipis daripada bagian tepi. Jadi tepinya yang tebal, bagian tengahnya tipis. Pewarnaan ureik, eritrosit akan berwarna kemerah-merahan karena mengandung hemoglobin. Jadi disebut dengan sel darah merah karena dia mengandung hemoglobin yang berwarna merah. Umur eritrosit adalah sekitar 120 hari di dalam darah tepi. Nah, itu tadi kita membahas eritrofoisis. Sekarang kita pindah ke granulofoisis. Ya, ini pembentukan sel-sel yang memiliki granula di dalam sitoplasmanya. Terdiri dari 3 bagian nanti dia membentuk. Ya kan, membentuk basofil, eosinofil, dan neutrofil. Nah, kita mulai dulu. Granulofoisis tidak diatur khusus oleh hormon. Ovilisasi sel induk pluripotensial menjadi sel induk mieloid multipotensial. Rangsangan untuk proliferasi mieloid dan pelepasan sel dari sumsum tulang secara selektif. Granulosit matang dapat dilepaskan dari cadangan dalam beberapa menit saja. Diikuti kemudian oleh peningkatan produksi granulosit. Zat-zat hasil degradasi granulosit, mikroorganisme, endotoksin, dan sisa-sisa sel dapat mempengaruhi kinetik granulosit. Jadi granulosit ini lebih dipengaruhi oleh suatu produk-produk yang menyebabkan dia terangsang untuk diproduksi dalam jumlah besar ke dalam darah tepi. Contohnya si neutrofil, misalnya adanya endotoksin, ada mikroorganisme, ini kan infeksi ini. Dia akan keluar dan mengejar atau mendekati wilayah yang ada mikroorganisme tersebut. Nah, kita masuk lagi masih ke granulofoisis. Granulofoisis pada persisnya seperti ini. Di gambarnya tadi yang jarak jauhnya, ini yang lebih dekatnya. Dimulai dari myeloblas, kemudian promyelosit. Jadi myeloblas itu lebih kecil daripada promyelosit. Promyelosit besar. Dari promyelosit ini dia akan membagi nanti menjadi 3 bagian. Apakah nanti menjadi eosinofil, ya kan, eosinofil myelosit, eosinofil metamyelosit, eosinofil stop cell, dan menjadi eosinofil. Atau menjadi neutrofil myelosit, neutrofil metamyelosit, neutrofil stop, dan neutrofil segmen. Atau menjadi basofil myelosit, basofil metamyelosit, basofil stop cell, basofil segmen. Ini akan terbagi seperti ini. Tergantung nanti granulanya mana yang dipilih oleh si promyelosit. Nah, ini tabelnya teman-teman. Kita bisa melihat ada sel inti sitoplasma rasio NS nilai normal. Kita mulai dari myeloblas 15-20 mikroliter. Selnya inti bulat oval, anak inti 2-5 buah, kromatin halus. Sitoplasma biru sedang, granula tidak ada. Rasio NS, ya kan, 4:1. Nilai normal sumsum tulang 0,0 sampai dengan 1%, darah tepi 0%. Masuk ke promyelosit, ukuran 14-20 mikron, inti bulat oval, anak inti 1-3 buah, kromatin kasar positif. Sitoplasma biru sedang, granula primer positif, granula sekunder negatif. Artinya dia memiliki granula dari 3 jenis, neutrofil, basofil, eosinofil, tapi masih primer. Rasio NS 3:4. Sumsum tulang nilai normalnya 2-5%, darah tepi 0%. Myelosit ukuran 12-18 mikrometer.
Inti bulat, oval, satu sisi memipih. Anak inti tidak ada kromatin kasar. Sitoplasma biru muda, granula primer ya sudah ada, plus minus kan. Granula sekunder plus, jadi dia mulai menghilangkan granula primer untuk menuju granula sekunder. Rasio NS 2:1, sumsum tulang nilai normalnya 5-19%, darah tepi 0%. Metamyelosit 10-15 mikron. Inti melekuk kurang dari 50%. Anak inti tidak ada kromatin kasar atau sangat kasar, positif 2. Sitoplasma biru pucat merah muda, granula primer tidak ada, granula sekunder positif 2. Rasio NS 1,5:1. Nilai normal sumsum tulang 13-22%, darah tepi 0%. Stap atau band atau ini yang bentuk batang 10-15 mikron. Inti melekuk lebih dari 50%. Anak inti tidak ada, kromatin kasar positif 3. Sitoplasma biru pucat merah muda, granula primer tidak ada, granula sekunder positif 3. Artinya sudah ngarah ke sekunder murni. Rasio NS S dominan. Nilai normal sumsum tulang 17-33%, darah tepi 0-5%. Jadi ini bisa ditemukan di dalam darah tepi ya. Neutropil segmen, maksudnya segmen atau bentuk sel yang segmen, baik neutropil segmen, basofil segmen, eosinofil segmen. 10-15 mikron selnya ukurannya. Inti 2-5 lobus, dihubungkan filamen. Kromatin kasar positif 3. Sitoplasma merah muda, granula primer itu tidak ada, granula sekunder positif 3. Rasio NS S dominan, nilai normal, sumsum tulang 3-11%, darah tepi 50-70%. Nah, kita bisa melihat secara maturasi granulosit sebagai berikut gambarnya. Myeloblast, promyelosit, myelosit, metamyelosit, neutropil batang, neutropil segmen. Kita bisa melihat dari intinya. Intinya itu besar, ada anak inti, kemudian intinya itu anak intinya mulai menghilang. Dia masih bulat agak lonjong, kemudian lonjong, kemudian berlekuk, kemudian lekukannya lebih lagi, dan hasil dari lekukan tadi kemudian membentuk segmen. Kita bahas seri sel granulosit. Nomor 1 dimulai dari myeloblast. Inti bulat biru kemerah-merahan dengan 1 atau lebih anak inti. Kromatin inti halus dan tidak menggumpal. Sitoplasma berwarna biru dan sekitar inti terlihat warna lebih muda. Myeloblast lebih kecil dari rubriblast. Rubriblast seri eritrosit paling muda. Dan sitoplasma kurang biru dibandingkan rubriblast. Jadi rubriblast itu lebih biru warnanya. Jumlahnya dalam sumsum tulang normal adalah kurang dari 1% dari jumlah sel berinti. Nah, dalam keadaan normal, dia sedikit sekali. Dan ini mungkin agak sukar dibedakan nanti dengan rubriblast. Kita pindah ke seri nomor 2. Promyelosit. Granula berwarna biru tua. Nah, kita bisa melihat di gambarnya ada granulanya itu. Biru kemerahan atau biru kemerah-merahan. Nah, itu lihat granulanya. Berbentuk bulat dan tidak teratur. Granula sering tampak menutupi inti.
Granula lisosom mengandung myeloperoksidase, fosfatase asam, protease, dan lisosim. Ini adalah granula primer. Inti promyelosit biasanya bulat dan besar dengan struktur kromatin kasar. Kita bisa melihat itu struktur kromatinnya sudah kasar ketimbang seri myeloblast. Anak inti masih ada, tetapi biasanya tidak jelas. Biasanya satu dan tidak jelas. Jumlah sel ini dalam sumsum tulang normal 1-5%. Kita pindah ke seri nomor selanjutnya, nomor 3. Myelosit. Myelosit granula sudah menunjukkan diferensiasi. Jadi di myelosit ini granula sudah menunjukkan diferensiasi. Telah mengandung laktoferin, lisosim, peroksidase, dan fosfatase lindi AP. Inti sel mungkin bulat atau lonjong atau mendatar, tapi dia tidak lagi bulat murni, ya kan? Pada satu sisinya. Jadi dia sudah mulai agak sedikit melekuk nanti ya, tapi belum kelihatan lekukannya. Tidak tampak anak inti, sedangkan kromatin menebal. Sitoplasma sel ini lebih banyak dibandingkan dengan promyelosit. Makanya tadi ada perbandingan NR, ya kan? Jumlahnya dalam keadaan normal 2-10%. Jadi ini sel intinya yang bisa kita membedakan dari sebelumnya, dia sudah tidak lagi bulat, lonjong dan mendatar satu sisinya. Ya kan, seperti lingkaran kita belah dua. Kemudian seri yang keempat, metamyelosit. Inti sel membentuk lekukan. Nah, akhirnya dia sudah melekuk ke dalam. Seperti mungkin kacang nanti. Tapi tidak terlalu melekuk. Sehingga sel berbentuk seperti kacang merah. Kromatin menggumpal walaupun tidak terlalu padat. Sitoplasma mengandung granula kecil berwarna kemerah-merahan. Sel ini normal tetap berada di dalam sumsum tulang. Dia tidak ada di dalam darah tepi. Dengan jumlah 5-15%. Ini normalnya ya. Namun kalau tidak normal nanti dia mungkin temukan dalam darah tepi. Nah, lanjut lagi kita ke seri granulosit selanjutnya. Nomor 3. Neutropil batang. Lekukan inti melebihi setengah ukuran inti. Jadi dia sudah melekuk. Ya kan? Intinya yang bulat tadi bentuk seperti batang lengkung. Batang lengkung tadi kacang, ini batang lengkung. Sudah ini huruf U lah kalau kita bisa melihatnya. Inti menunjukkan proses degeneratif, kadang-kadang tampak piknotik, menggumpal ya, pada kedua ujung inti. Lihat di ujungnya. Sitoplasma mengandung granula halus berwarna kemerah-merahan. Normal sel ini 10 sampai dengan 40 dari sel berinti. Tapi nanti kalau ditemukan dalam darah tepi dia hanya 2-6%. Kita pindah ke neutropil segmen. Ini bersegmen-segmen intinya. Inti bersegmen 2-6 segmen. Kromatin kasar. Inti memiliki piknotik dan berwarna biru ungu. Nah, teman-teman bisa melihat situ biru ungu. Granula halus tersebar dalam sitoplasma biru keunguan. Merupakan sel matang yang paling terbanyak dalam darah tepi. Normal merupakan 50-70 sel leukosit dalam darah tepi. Jadi ini sel yang paling dominan untuk leukosit di dalam darah tepi, yaitu neutropil segmen. Kita pindah ke limfofoisis, pembentukan limfosit. Ada dua organ yang mengendalikan perkembangan limfosit, yaitu kelenjar thymus dan jaringan menyerupai jaringan bursa Fabricius yang terdapat dalam berbagai jaringan limfoid, antara lain dalam sumsum tulang, ya kan? Nah,
Ini kita bisa melihat dari limfoblast, prolimfosit, dan limfosit menjadi sel yang paling matur. Kelenjar timus mempengaruhi sel pendahulu untuk membentuk limfosit T. T itu limfositnya, limfosit kecil. Sedangkan pembentukan limfosit B dipengaruhi oleh jaringan yang menyerupai jaringan bursa Fabricius tadi. Lanjut. Diferensiasi mencakup berbagai tahap, diantaranya pembentukan petanda permukaan, surface marker, di tanda permukaan dari limfosit T dengan B tadi, ada yang limfokin, ada yang antibodi. Dan perubahan antigen permukaan dari sitoplasma baik kuantitatif maupun kualitatif secara sifat-sifat fungsional limfosit. Nah, ini limfopoiesisnya sebagai berikut. Limfoblast memiliki inti bulat berukuran besar dengan satu atau beberapa anak inti. Kromatin inti tipis, rata dan tidak menggumpal. Sitoplasma sedikit dan berwarna biru. Ini limfoblast. Prolimfosit menunjukkan kromatin lebih kasar tetapi belum menggumpal seperti limfosit. Kadang-kadang sulit membedakan limfoblast dari limfosit dan pada keadaan ragu-ragu dianjurkan untuk menganggap sel itu sebagai limfosit. Nah, ini yang paling kita bisa melihat di gambar. Ini adalah limfoblast, ini prolimfosit, kalau ini adalah limfosit. Jadi hampir mirip-mirip saja, cuma limfosit ini tidak ada anak inti ya. Nah, kita pindah lagi ke sel limfosit seri lain, yaitu sel plasma atau plasmosit. Sel plasma atau plasmosit mempunyai hubungan erat dengan limfosit. Sel pelopor plasmosit maupun limfosit terdapat dalam jaringan limfoid. Akibat stimulasi antigen, sel limfosit B mengalami transformasi blast dan membentuk sel plasma yang memproduksi imunoglobulin. Plasmosit dalam keadaan normal tidak tampak dalam darah tepi, tetapi dijumpai dengan jumlah sekitar 1% dari sel berinti dalam sumsum tulang. Nah, ini sel serinya. Mulai dari plasmoblast, proplasmosit, dan plasmosit. Kita pindah ke monofoisis, pembentukan dari sel-sel monosit. Monoblast dan promonosit dalam keadaan normal sulit dikenal atau dibedakan dari myeloblast dalam sumsum tulang. Keadaan abnormal misalnya pada proliferasi berlebihan, sel seri ini monoblast dan promonosit dapat dikenali dari intinya yang memperlihatkan lekukan terlipat atau menyerupai gambaran otak. Dan sitoplasma dengan pseudopodia. Jadi ada kaki palsu, pseudopodia. Nah, ini adalah monoblast, ini adalah promonosit, dan ini adalah monosit. Jadi bedanya kalau sudah berlekuk atau huruf U atau seperti gambaran otak itu adalah monosit. Sementara bentuk yang belum seperti itu adalah seri yang lebih muda. Nah, ini seperti gambar di sebelahnya, ini adalah monoblast, dia masih utuh bulat dengan anak inti, kemudian ada berlekuk sedikit, itu adalah promonosit, sementara monosit itu lekukannya lebih dalam. Kita pindah ke trombofoisis, pembentukan sel-sel seri trombosit. Trombosit berasal dari megakariosit yang terdapat dalam sumsum tulang. Sudah diketahui bahwa megakariosit ini berasal dari sel induk pluripotensial. Pengaturan produksi trombosit dilakukan oleh suatu faktor trombofoitik, yaitu sejenis hormon yang analog dengan eritropoietin yang disebut dengan trombopoietin. Jadi sama dengan eritrosit tadi, diatur oleh hormon produksinya. Produksi trombosit diatur pula oleh jumlah atau massa trombosit yang ada dan limpa dan kadar besi dalam serum. Juga mungkin berpengaruh pada trombofoisis.
Nah, kita bisa melihat gambar dari sel trombopoiesis sebagai berikut. Megakaryoblast, kemudian menjadi promegakariosit, kemudian berubah menjadi megakariosit, kemudian berubah menjadi metamegakariosit dan trombosit. Yang mana 4 seri awal itu adalah terdapat dalam sumsum tulang dan hanya trombosit di dalam darah tepi. Ini adalah urutan sel-selnya. Megakaryoblast, promegakariosit, megakariosit, metamegakariosit, dan trombosit yang pecahan-pecahannya. Oke, kita pindah lagi. Kita bahas megakaryoblast. Megakaryoblast adalah sel besar berukuran 20-40 mikrometer. Inti besar dengan kromatin halus dan terdapat 1 atau 2 anak inti. Sitoplasma biru tidak bergranula. Sementara seri kedua promegakariosit. Promegakariosit mengandung inti yang terbagi menjadi 2 atau 4 lobus. Dalam sitoplasma biasanya telah ada granula berwarna biru kemerah-merahan. Dan sitoplasma tidak terlalu biru. Ini promegakariosit. Mungkin tampak tonjolan-tonjolan sitoplasma seperti gelembung. Nah, jadi di tonjolan sitoplasma di ujung-ujungnya itu seperti gelembung. Inti menjadi sangat poliploid. Mengandung DNA sampai 30 kali banyak dari sel normal. Ini kelebihan dari seri megakariosit, megakaryoblast, promegakariosit. Kan? Sitoplasma sel ini homogen dan sangat basofilik, berarti dia warnanya biru gelap. Nah, karena ada di biru gelap, sekarang dia bergeser ke sel yang selanjutnya, yaitu sel megakariosit. Megakariosit biasanya berukuran lebih besar daripada sel pendahulunya. Jadi ini lebih besar dari 2 seri sebelumnya tadi. Merupakan sel raksasa diameter 35 sampai dengan 150 mikron. Besar sekali ya. Sel yang paling terbesar ini. Inti dengan berlobus tidak teratur. Kromatin kasar, anak inti tidak terlihat dan bersitoplasma banyak. Sitoplasma penuh terisi mitokondria, mengandung sebuah retikulum endoplasma kasar (RE-ROW) yang berkembang baik dan sebuah kompleks Golgi luas. Wah, ini kan mantap sekali nih. Dalam sitoplasma terdapat banyak granula berwarna biru kemerah-merahan. Nah, granula biru kemerah-merahan inilah nanti yang cikal bakal menjadi trombosit setelah dia membulat-bulat. Lanjut kita ke megakariosit atau metamegakariosit. Megakariosit terjadi invaginasi dari membran plasma. Dia akan membelah. Yang membelah seluruh sitoplasma. Jadi bulat, lepaslah bulatan kecil. Seperti itu nanti mekanismenya. Membentuk membran dermakasi sekat tiap tempat yang membatasi daerah sitoplasma megakariosit dan sitoplasma yang bergranula melepaskan diri. Jadi dia membentuk bulatan, ya kan? Lalu bulatan tadi melepaskan diri dan membentuk trombosit. Jadi trombosit itu adalah pecahan dari sitoplasma megakariosit atau metamegakariosit. Satu megakariosit menghasilkan 1000 sampai 5000 sel trombosit. Setelah megakariosit melepaskan banyak trombosit, tersisa hanya inti. Jadi habis sitoplasmanya yang bergranula tadi, ya kan? Dan oleh sistem RES akan dipagositosis inti untuk dihancurkan dan dicerna. Jadi kalau sudah habis sitoplasmanya, maka sel ini tersisa inti dan akan dihancurkan di sistem RES. Nah, seperti itu pembentukan
trombosit, teman-teman. Nah, kira-kira materi kita mengenai sel seri hemopoiesis sudah selesai. Semoga materi tadi bermanfaat bagi teman-teman yang menyimaknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tonton video lainnya ya teman-teman di playlist atau di video saya di channel ini. Semoga teman-teman banyak dapat ilmunya. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.